Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmat Destrian dengan nomor NPM 2401061003 dari D3 Akuntansi. Saya di sini akan menjelaskan mengenai landasan hukum etika bisnis dan corporate governance dari materi etika dan hukum bisnis. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai landasan hukum bisnis, di mana landasan idealnya itu adalah Pancasila dan juga ada landasan konstitusional UUD 1945 pasal 33, pasal 26 ayat 2 ada hukum perdata, hukum pidana, UU perpajakan dan peraturan pelaksanaannya, serta UU perseroan terbatas atau UU nomor 1 tahun 1995. Slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dasar diperlakukannya hukum dalam kegiatan bisnis, yaitu dapat memberi kepastian hukum, terus dapat memberikan kesebandingan hukum, lalu ada dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terkait, lalu terakhir ada dapat diterapkannya prinsip-prinsip penegak hukum. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang harapan dunia bisnis pada hukum dan juga peranan hukum dalam kegiatan ekonomi. Harapan dunia bisnis pada hukum yaitu ada menciptakan kepastian dan stabilitas, lalu ada juga melindungi efisiensi dan produktivitas. Sementara peranan hukum dalam kegiatan ekonomi yaitu agar kehidupan ekonomi berjalan dengan lancar, wajar, tertib, aman, dan nyaman. Maka diperlukannya hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan untuk menciptakan hal tersebut. Lalu saya akan menjelaskan juga mengenai peranan hukum dalam pembangunan ekonomi, yaitu ada stability atau stabilitas keamanan politik dan hukum. Lalu yang kedua itu ada predictability. Dengan adanya kepastian hukum akan dapat memprediksi usaha atau bisnis. Lalu yang terakhir ada fairness. Dengan adanya hukum itu dapat menciptakan keadilan baik bagi pengusaha dan investor dan juga berguna dalam hal penyelesaian sengketa bisnis. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian corporate governance. Corporate governance itu adalah sistem aturan, praktik, dan proses yang digunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Tujuannya adalah untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham, manajemen, pelanggan, pemasok, investor, pemerintah, dan juga masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan prinsip-prinsip corporate governance. Corporate governance yang baik itu didasarkan pada 5 prinsip utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, lalu yang terakhir ada keadilan. Transparansi sendiri yaitu perusahaan harus menyediakan informasi yang jelas, akurat, dan tepat waktu pada pemangku kepentingan. Lalu contohnya lagi ada laporan keuangan dan kebijakan perusahaan itu harus mudah diakses dan dipahami. Lalu yang kedua yaitu akuntabilitas, yaitu direksi dan manajemen itu harus bertanggung jawab kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Dan juga sistem pengawasan yang efektif itu harus diterapkan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Yang ketiga, responsibilitas atau responsibility, yaitu perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau kegiatan usaha harus sesuai dengan prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Yang keempat, independensi, yaitu keputusan bisnis harus diambil secara objektif tanpa tekanan dari pihak tertentu. Atau juga direksi dan komisaris independen itu harus memastikan perusahaan berjalan dengan adil. Lalu yang kelima itu tentang keadilan atau fairness, yaitu hak setiap pemangku kepentingan harus dilindungi dan diperlakukan secara adil. Perusahaan tidak boleh melakukan diskriminasi dalam distribusi keuntungan dan hal suara. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai struktur corporate governance. Corporate governance itu melibatkan berbagai pihak dengan peran tanggung jawab yang berbeda. Yang pertama ada pemegang saham atau shareholders, yaitu pemilik perusahaan yang memiliki hak suara dalam keputusan penting dan juga bertanggung jawab untuk memilih dewan direksi dan menyetujui kebijakan utama perusahaan. Yang kedua, itu ada dewan direksi atau board of director,
yaitu bertugas untuk mengawasi dan memberikan arahan strategis kepada manajemen, dan juga membantu memastikan perusahaan beroperasi sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan peraturan yang berlaku. Yang ketiga, itu ada komit audit dan risiko atau audit and risk commit, yaitu memastikan laporan keuangan perusahaan transparan dan akurat, dan juga mengidentifikasi dan mengelola risiko yang dapat mempengaruhi perusahaan. Yang keempat, itu ada regulator dan pemerintah, yaitu membantu mengawasi kepatuhan perusahaan terhadap hukum dan regulasi yang berlaku. Dan yang terakhir, yaitu ada manajemen eksekutif atau eksekutif manajemen, yaitu bertanggung jawab atas operasional sehari-hari perusahaan atau melaporkan kinerja pada dewan direksi dan pemegang saham. Oke, dan slide terakhir saya akan menjelaskan mengenai manfaat corporate governance, yaitu ada meningkatkan kepercayaan investor, lalu meminimalkan risiko penyalahgunaan wewenang dan korupsi, lalu ada meningkatkan efisiensi dan kinerja perusahaan, lalu juga memperbaiki reputasi perusahaan di mata publik dan pemangku kepentingan, dan yang terakhir juga ada mendukung keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.